Pemirsa, berhati-hatilah saat sedang memasak menggunakan gas melon. Seorang penjual ayam goreng tewas akibat kebocoran gas 3 kg di Tangerang, Banten. Diduga korban tewas akibat menghirup asap kebakaran saat terjebak di dalam kamar mandi. Oh ya, isi kanal listrik doang, bahaya. Apinya gede banget. Rizky, pria penjual ayam goreng ini tewas setelah kios yang disewanya di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar Sabtu malam. Pria berusia 32 tahun ini tewas akibat menghirup asap di dalam kamar mandi saat api membakar bagian dapur kios mulai membesar. Diduga kebakaran akibat kebocoran gas 3 kg saat korban sedang memasak mie instan di bagian dapur. Saat kejadian, korban yang panik kemudian lari ke kamar mandi dengan niat mengambil air, namun justru terjebak api. Selain kios milik korban, kebakaran juga merambat ke kios penjual pulsa di sebelahnya. Namun beruntung, penjual pulsa berhasil menyelamatkan diri. Kompor gas yang ada di toko fried chicken, Pak. Dan panik, kemudian terjebak oleh asap dan lari ke kamar mandi. Kondisinya, Bang? Kondisinya luka bakarnya tidak terlalu parah, namun meninggal terjebak asap dan reruntuhan. Pasca kebakaran, tim identifikasi Polresta Tangerang melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan beberapa tabung gas 3 kg dari dalam kios. Sementara jenazah korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kasus ini kini ditangani Polresta Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Emarani, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, anggota TNI Angkatan Udara dan petugas bandara terlibat keributan dengan pengemudi taksi online di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas bandara melakukan penganiayaan hingga pengemudi taksi online berteriak dan mengundang perhatian. Tidak. Pak, kekerasan ini, Pak. Dari kamera dashboard, pengemudi taksi online dengan anggota TNI AU dan petugas bandar terlibat keributan di area parkir Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Sambil memegang ponsel, korban mencoba berdebat saat diminta turun dari taksi online. Namun seorang anggota TNI justru menganiaya korban. Pelaku juga mengancam korban jika merekam video kejadian ini. Pasca viral di media sosial, pihak Lanut Sultan Hasanuddin TNI AU Koopsau 2 mempertemukan 3 prajurit TNI dan pengemudi taksi online. Prajurit TNI tersebut Peltu Udin Patoba Serma Mustakin dan Pratu Zakwan, petugas BKO dari TNI AU, sepakat berdamai dengan Agusli, pengemudi taksi online. Kesalahpahaman antara saya dengan beberapa anggota TNI Angkatan Udara, di mana video kejadian tersebut sempat viral pada hari ini, Sabtu 29 Juni 2024 pukul 17.00 WITA. Permasalahannya tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan tanpa paksaan dari pihak manapun. Saya mohon maaf atas kesalahpahaman dan viralnya video kejadian tersebut. Masalah ini telah diselesaikan secara kekeluargaan dan kami sepakat berdamai. Pemicu keributan berawal saat korban menerobos palang pintu loket tol gate keluar bandara hingga rusak. Korban diduga berhenti di lokasi yang bukan tempat parkir, berujung pada keributan dengan pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di seputar iNews Pagi bersama saya Camar Haenda. Bagi Anda yang gemar tantangan, objek wisata mengarungi Sungai Kluwet Mengamat di Kabupaten Aceh Selatan ini bisa menjadi pilihan. Selain derasnya air sungai, pemandangan alam pegunungan kaki Gunung Leser siap memanjakan mata Anda. Selain itu, kami juga akan ajak Anda untuk berwisata ke Pantai Bati Putih dengan bebatuan putih nan indah yang menjadi ciri khas. Inilah Sungai Kluwet Mengamat yang berada di Kecamatan Kluwet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. Lokasi ini sangat cocok bagi Anda yang gemar berwisata menantang mengarungi derasnya arus sungai. Menaiki perahu stempel cukup memacu adrenalin.
Namun tenang saja karena nahkoda di sini sudah berpengalaman mengarungi derasnya air sungai. Pemandangan alamnya yang luar biasa akan kita dapati saat menjajal sungai yang diapit oleh pegunungan kaki Gunung Leser. Sejuknya udara khas pegunungan membuat Anda merasakan ketenangan dan kenyamanan. Derasnya arus sungai menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung, apalagi di sisi kiri dan kanan dihiasi pegunungan yang masih terjaga keasliannya. Selain itu di sini juga pengunjung bisa camping, trekking, memancing hingga arung jeram. Ini pertama kali kami bareng ke sini. Kemudian juga tadi kami udah naik stempel ya, speedboat. Nama lokal masyarakat di sini stempel. Terus juga sensasinya memacu adrenalin banget. Nah, buat temen-temen nih yang mau rekreasi, apalagi yang backpacker, petualang-petualang, harus banget nih ke sini. Apalagi kita bisa mancing, kemudian juga bisa stay di sini. Masih di Kabupaten Aceh Selatan, Pantai Bate Putih atau Pantai Batu Putih yang terletak di Kecamatan Mekek, Kabupaten Aceh Selatan juga bisa jadi destinasi pilihan untuk berlibur. Pantai ini disebut Bate Putih karena Anda akan menemukan hamparan bebatuan berwarna putih yang berada di tepian pantai yang dibawa ombak dari dalam laut. Tidak hanya menikmati keindahan pantainya yang mempesona, ombaknya yang tidak begitu besar, pantai ini juga aman untuk wisatawan bermain air di pinggir pantai. Untuk menuju pantai ini dibutuhkan waktu sekitar 30 menit dari pusat kota Tapak Tuan di ibu kota Aceh Selatan. Eksotisme pantai yang masih alami membuat Anda akan merasa betah dan ingin berlama-lama untuk bermain air di pinggir pantai sambil menikmati keindahan alam di sekitar pantai bersama teman-teman dan juga keluarga. Kalau tempat yang lain tuh mungkin kan cuman pasirnya aja yang ada ya. Kalau di sini tuh kan lebih ke ada batu-batunya gitu, ombaknya pun tuh putih bersih gitu. Terus memang bagus lah, alamnya juga bagus gitu banget. Jadi boleh nih siapa yang belum kemari ke Aceh Selatan di Mekek ya. Nah, uniknya lagi wisatawan yang berkunjung ke pantai ini dapat membawa batu putih sebagai oleh-oleh atau cindera mata. Masuk ke sini Anda tak perlu khawatir karena tidak dipungut biaya masuk alias gratis. Asik bukan? Dari Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Ihdar Ivan melaporkan. Pemirsa, ribuan pengunjung memadati wisata air berkonsep Candyland di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu siang. Selain pengunjung bisa mencoba berbagai wahana air, harga tiket masuk yang juga terjangkau, yakni hanya Rp35.000 menjadi pilihan. Sekitar 4.500 pengunjung ini memadati kawasan wisata air Harumabay di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu sore. Ya, di momen libur panjang sekolah, para pengunjung se-Jabodetabek memanfaatkan waktu liburan dengan berbagai wahana di tempat ini. Meski baru buka sejak 5 bulan lalu, tempat wisata air seluas 1,5 hektar ini diserbu para pengunjung. Menariknya, pengunjung bisa menikmati beragam wisata air. Mulai dari wahana air semi-olimpik, kolam anak, kolam arus, hingga kolam landing. Meski di tengah cuaca panas dan berdesak-desakan, lokasi wahana air ini tak pernah sepi pengunjung. Seorang pengunjung mengaku, selain banyak pilihan wahana air, harga terjangkau jadi pilihan untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. Untuk tiketnya sendiri berapa ini? 4.000 sampai 4.500 untuk saat ini ya. Untuk bisa menikmati beragam wahana air di tempat ini, Anda hanya perlu merogoh kocek Rp30.000 untuk hari biasa dan Rp35.000 untuk di akhir pekan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2.000 lebih peserta antusias mengikuti audisi Indonesian Idol Season 13 yang digelar RCTI di Kota Semarang, Jawa Tengah. Ajang pencarian bakat tersebut merupakan gelaran positif bagi anak muda untuk menunjukkan bakat serta kemampuan di dunia tarik suara. Audisi Indonesian Idol Season 13 di Kota Semarang diikuti ribuan peserta.
Bertempat di gedung Taman Budaya Raden Saleh, Semarang ini, kaum muda tunjukkan talentanya di bidang tarik suara. Kota Semarang menjanjikan ya, dari kemarin juga kita udah lihat ada yang bagus, dari hari ini juga kita lihat ada yang bagus, tinggal persaingannya dengan kota-kota lainnya aja. Antusiasme peserta audisi Indonesian Idol Season 13 di Kota Semarang cukup tinggi. Bakat dan kemampuan bernyanyi ditunjukkan para peserta untuk lolos audisi dalam ajang pencarian bakat bergengsi ini. Persiapannya ya cukup hafalin lagu aja dan juga atur pernapasan aja sih, sama persiapin mental yang lebih pasti. Kalau aku motivasinya memang impian aja sih, pengen masuk dunia entertain. Setelah Kota Semarang, audisi akan berlangsung di Kota Palembang, kemudian disusul sejumlah kota di Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Kemandirian melalui bertani dan bercocok tanam ditanamkan Panti Asuhan Kemah Bet Shalom di Kota Tangerang Selatan, Banten kepada anak-anak asuhnya. Untuk mendukung pertanian tersebut, MNC Peduli berbagi dengan menyumbangkan pupuk hasil biokonversi. Beginilah keseharian anak-anak Panti Asuhan Kemah Bet Shalom di Kota Tangerang Selatan, Banten. Di hari libur, anak-anak ini mengisi kegiatan dengan bercocok tanam. Berbagai macam tanaman ditanam di bagian belakang panti, seperti ubi, terong hijau, singkong, dan anggur. Setiap tanaman juga dirawat dan diberi pupuk kasgot, hasil biokonversi sampah organik dari perkantoran MNC Center. 330 kg pupuk kasgot ini merupakan bantuan MNC Peduli untuk mendukung kegiatan anak-anak asuh mendapat tambahan wawasan dan pengalaman dalam pertanian. Terus kalau kita hari libur kayak libur panjang, libur sekolah, libur lebaran gitu, kita berkebun, kerja bakti, kita bantu-bantu rapihin kebun-kebun sama karyawan. Ya, sangat terima kasih, tentunya sangat bermanfaat untuk kami dan menjadi berkat buat opa-opa anak-anak, karena pertanian kami ini kan hasilnya untuk operasional hari-hari. Pupuk kasgot diolah melalui metode Maggot Black Soldier Flies dan memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga dapat berguna dan mempercepat perkembangan pertumbuhan tanaman. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Berawal dari melihat banyaknya limbah denim di lingkungannya, seorang pemuda di Kabupaten Blitar bergerak untuk menyulap menjadi pakaian, topi, dan juga tas. Dengan berbahan kain bekas celana jeans, karyanya mampu mendatangkan omset jutaan rupiah dalam setiap bulannya. Di ruangan kecil ini, Al Rawadi sehari-hari selalu memotong limbah celana jeans di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Satu persatu kain tersebut dipotong untuk dijadikan berbagai barang kerajinan seperti tas, topi, hingga pakaian modern. Ide usaha ini berawal dari keprihatinan pemuda berumur 20 tahun tersebut yang melihat banyaknya limbah denim. Dari situlah muncul rasa kepedulian untuk mengubah limbah menjadi barang yang bermanfaat. Dengan berbekal kemampuan menjahit, Arawadi kemudian mengkreasikan kain celana jeans menjadi pakaian yang memiliki nilai jual tinggi. Dalam produksinya, pemuda itu selalu menekankan faktor keindahan bentuk yang modern agar semakin diminati oleh kaum muda. Desain produk yang dihasilkan dari kain bekas tersebut justru memiliki keunikan tersendiri. Produk yang dibuatnya ini telah terjual di berbagai daerah Kota Blitar, Surabaya, hingga Jogja. Pendapatan jutaan rupiah pun mampu dikantongi Arawadi setiap bulannya. Selain karena keterbatasan modal, itu pengen mengurangi limbah fabrik yang ada di lingkungan aja sih, daripada cuma dibakar atau nggak itu jadi keset, ya lebih baik dimanfaatkan dulu. Kalau satu baju kemungkinan sekitar 1-3 hari. Dalam produksinya, Rawadi memerlukan waktu 3 hari untuk membuat satu busana. Ia menjualnya mulai dari harga Rp50.000 hingga Rp300.000 tergantung bentuk dan kerumitannya. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan melaporkan. RPA Partai Perindo beraudiensi dengan Kementerian Ketenagakerjaan terkait kasus Nursiah, karyawan yang tidak dipenuhi hak-haknya oleh perusahaan eksportir ikan di Jakarta Utara.
Audiensi untuk meminta Kemenaker memfasilitasi kasus tersebut agar hak Nursiah terpenuhi. RPA Perindo terus mengawal Nursiah, seorang ibu yang diduga diupah di bawah UMP oleh perusahaan eksportir ikan di Penjaringan, Jakarta Utara. Audiensi pun digelar dengan Ditjen Binwasnaker dan K3 Kemenaker RI. Audiensi ini memaparkan kasus yang dialami Nursiah dan meminta Kemenaker memfasilitasi kasus ini agar PT SLT membayarkan hak-haknya sebagai karyawan. Kami berkomitmen sampai Nur ini mendapat kepastian hukum dan rasa keadilan. Oleh karena itu, kami mempertanyakan hak-hak Nur yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dan terkait dengan pelanggaran itu, lamanya penanganannya, inilah kita harapkan perusahaan segera merealisasikan dan Kemenaker memfasilitasi secepatnya. Pendampingan yang dilakukan RPA Perindo untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap Nursiah. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Indra Purnama, iNews.